Abdul Hamid adalah seorang penulis ulung. Bahasa dan susunan katanya sangat indah dan kuat. Balik, dalam istilah bahasa Arab, alias memiliki tingkat balaghah dan cita rasa sastra yang tinggi. Ini membuat namanya dipakai sebagai perumpamaan dalam disiplin balaghah. Orang berkata, surat dimulai dengan Abdul Hamid dan ditutup dengan Ibnul Amid. Seperti dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh di dalam untayan kata, indah, ada sihir, begitu pula dengan kata-kata Abdul Hamid. Kata-kata indah dan efektif memang memiliki magis tersendiri. Dia bisa membuat pendengar atau pembacanya hanyut. Mungkin tertidur oleh keindahannya yang mendesir. Atau terhasut untuk bangkit, bergerak dan menggebrak. Mungkin pula membunuh atau menikam bak pedang yang tajam. Bisa juga membangkitkan rasa benci, cinta, bingung atau takut. Semakin tinggi cita rasa sastranya, semakin besar pula daya magisnya. Kata-kata Abdul Hamid terkadang membelai bak angin sepoi-sepoi, tapi terkadang menikam. Abdul Hamid adalah penulis Marwan bin Muhammad bin Marwan bin Hakam al-Jadi, khalifah terakhir dari dinasti Umayyah. Dia menulis surat-surat resmi kerajaan. Tak kurang sudah 1000 surat yang ditulisnya dengan susunan bahasanan indah, kuat dan efektif. Misalnya, dia pernah disuruh bosnya untuk menulis surat pada seorang gubernur. Tulislah surat pendek pada gubernur ini dan celalah dia atas apa yang dia perbuat, kata Marwan. Si gubernur telah meremehkan hadiah dari khalifah berupa budak berkulit hitam. Abdul Hamid menulis surat singkat padanya, andai aku tahu ada warna yang lebih jelek daripada hitam dan angka yang lebih sedikit daripada 1, pastilah aku memberikannya padamu. Wassalam. Boleh dibilang Abdul Hamid adalah pelopor atau trendsetter di bidang sastra, khususnya dalam hal surat menyurat. Dialah orang yang memberi jalan dan memungkinkan masuknya balaghah dalam surat menyurat. Dia pula orang pertama yang memanjangkan surat dan menggunakan puji-pujian pada penggalan-penggalan surat, hal-hal yang kemudian ditiru oleh banyak orang. Abdul Hamid adalah orang dekat khalifah yang setia. Dia setia menyertai Marwan dalam segala peristiwa di akhir kekuasaannya. Konon, sebuah kisah menuturkan bahwa dia terbunuh bersama Marwan di Bushir, Mesir, pada tahun 132 Hijriah. Menurut versi yang lain, dia tidak ikut terbunuh kala itu karena dia berhasil melarikan diri dan bersembunyi di Jazirah, kota yang diapit sungai Tigris dan sungai Furat Irak. Dia baru berhasil ditangkap pada saat pemerintah berada di tangan Abu Ja'far al-Mansur, khalifah kedua dari dinasti Abbasiyah. Bersama 2 orang dekat Marwan lainnya, yaitu Al-Balabaki si muazin dan Salam si penyenandung unta, dia dihadapkan pada khalifah. Al-Mansur sudah hendak membunuh mereka semua karena mereka adalah orang-orang dekat Marwan. Ampun, wahai Amirul Mukminin. Sudilah kiranya Paduka memaafkan hamba dan membiarkan hamba hidup karena hamba adalah penyenandung unta terbaik, kata Salam. Untuk menyemangati unta supaya berjalan terus, penggembala atau penunggang unta suka melantunkan nyanyian khusus atau huda. Seberapa hebat senandung untamu? Tanya Al-Mansur. Mohon pilihlah seekor unta, buat dia kehausan selama 3 hari, lalu berilah air. Apabila dia sudah mulai minum, saya akan bersenandung dengan suara keras. Paduka akan melihat unta itu mengangkat kepalanya, dan dia tidak akan minum sampai saya menghentikan nyanyian saya. Jawab Salam. Baik, kata Al-Mansur tertarik. Lalu ia pun menyuruh pembantunya melakukan apa yang dikatakan Salam. Dipilihlah seekor unta yang tidak diberi minum selama 3 hari. Setelah itu, dia diberi air. Binatang ini pun langsung menyergap dan mulai meminumnya. Salam segera melantunkan senandung untanya dan dengan serta-merta si unta mengangkat kepala. Ternyata dia terus mengangkat kepalanya hingga Salam selesai bersenandung. Semua ini disaksikan oleh Khalifah Al-Mansur dan membuatnya terkesima. Buktinya, dia membebaskan Salam. Bahkan memberinya hadiah. Tidak hanya itu, Salam juga dianugerahi pekerjaan sebagai penggiring unta sekaligus upah bulanannya. Yang tersisa kini tinggal 2 orang yaitu Al-Balbaki dan Abdul Hamid. Ampun Paduka Amirul Mukminin, mohon biarkanlah hamba hidup. Al-Balbaki memelas, apa yang kamu punya? Tanya Khalifah. Saya seorang muazin. Seberapa hebat azanmu? Mohon panggillah budak perempuan supaya mengambilkan mangkuk untuk Paduka. Selanjutnya, suruh dia menuangkan air dari carat ke dalam mangkuk. Pada saat itu saya akan mengumandangkan azan, dan budak perempuan itu akan bingung dan hilang akalnya sehingga dia melepaskan carat tanpa dia sadari. Baik, jawab Khalifah. Seorang budak perempuan dipanggil.
Ambilkan aku mangkuk, kata Khalifah. Budak itu mengambil mangkuk dan memberikannya pada Khalifah. Tuangkan air dari cerek ini ke sini, perintah Khalifah sambil menunjuk ke mangkuk. Si Buddha sekali lagi mematuhi perintah tuannya. Pada saat itulah Al-Balabaki mulai mengumandangkan adzan dengan suara keras. Sekonyong-konyong Buddha perempuan itu tampak bingung dan melepaskan ceret di tangannya tanpa dia sadari. Khalifah pun terkesima. Dia urung membunuh Al-Balabaki. Orang itu diberinya hadiah sekaligus tugas sebagai muadzin di Masjid Jami, plus upah bulanan. Kini tinggal Abdul Hamid. Mohon ampuni hamba. Biarkan saya hidup wahai Amirul Mukminin, kata Abdul Hamid memelas. Apa yang kamu punya? Tanya Khalifah. Saya adalah penulis terhebat dan paling tersohor di zaman ini, jawab Abdul Hamid. Hai, engkau rupanya yang telah menciptakan banyak bencana pada kami dan melakukan berbagai perbuatan merugikan pada kami. Tidak, kamu tidak aku ampuni, tegas Al-Mansur. Al-Mansur memerintahkan Al-Gojo untuk memenggal lehernya saat itu juga. Ternyata, begitulah nasib tragis seorang penulis yang amat tersohor itu. Jika kamu senang dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan tanda loncengnya, agar kamu mendapatkan notifikasi dari kisah dan cerita 249. Terima kasih. Wassalam.